bukunya Jemuran ya. Nah, jadi bab 11 ideal gas bab 12 ya. Terus bab 13. Ya, mana nanti yang diujikan. Jadi kita ambil yang basic. Jadi nanti ujiannya adalah bagaimana kita mendapatkan hubungan-hubungan ya, hubungan-hubungan equation ya. Jadi ini secara basic ya. Bab 11, 12 ya. Bab 11 ya. Atau bab 11 saja ya. Jadi bab 11, kalau bab 12-nya ini gabungan ideal gas. Jadi di sini nanti ujiannya adalah bab 11 saja. Tolong disimak penjelasan saya. Untuk UAS-nya Anda belajar bab 11. Itu adalah basic. Jadi basic untuk membangun sebuah properties yang ada di tabel itu. Aplikasinya sebetulnya bab 12, 13, tapi enggak usah, untuk yang khusus ujian adalah bab 11 saja. Paham ya? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Tentang tema topik unit ujiannya adalah bab 11. Jadi membangun konsep matematik untuk mendapatkan data-data properties. Nah, kemudian bagaimana menjawab soalnya? Jadi evaluasinya itu total. Jadi sistematika mulai langkah-langkah Anda menjawab soal, membuat mendata, mengcollecting data yang diketahui, bagaimana kemudian ada yang ditanyakan, kemudian ada model. Setelah itu dibuat model prosesnya dan model matematik, baru dilakukan input data yang diketahui, baru ada nilainya. Itu adalah substansi ya untuk penilaian. Kalau hanya ada angka tanpa ada step-stepnya, ya nilainya tidak maksimal. Karena angka itu hanya bisa dibuat, siapapun bisa menuliskannya ya. Tapi kalau nggak ada jalan ke sana mendapatkan angka, gimana Anda bisa mendapatkan angka? Ini kan BIM salah BIM. Jadi yang dievaluasi, yang paling substansi itu adalah metodenya, tahapan langkah-langkahnya, bagaimana mendapatkan sampai di angka, lalu dicek angkanya sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai, dicek tahapan atau sistematika penyelesaiannya. Nah, kalau ada yang salah, dikurangi lagi. Itu adalah penilaiannya. Nah, untuk mengetahui itu semua, dari tulisan itu bisa diketahui kalau siapa yang jawab ogah-ogahan, asal jawab, gitu ya. Itu tahu semua. Itu bisa dilihat dari nulis. Jadi kalau makanya tanda tangan Anda itu bisa tahu ini tanda tangan palsu apa tidak misalkan. Atau tulisan Anda, ya. Itu bisa diketahui kalau dideteksi lah. Begitu. Jadi siang ini hanya saya menginformasikan kalau nanti UAS-nya adalah bab 11 saja, kemudian Anda bisa menggunakan buku apapun ya. Jadi Anda bisa menggunakan, di sini ada bukunya Pak Moran, ada bukunya Yunus, dan mungkin ada buku-buku yang lain ya. Silakan dipakai. Nah, tapi topiknya hanya berkaitan dengan ini hubungan dalam termodinamika ya ini. Nah, kalau di babnya
di Yunus itu bab 12 ya, bab 12. Kalau di babnya Jemuran itu bab 11. Jadi semua buku Anda bisa memakainya karena sifatnya adalah open textbook, kemudian take home test, jawabnya di rumah. Harusnya jawabannya lebih bagus lagi karena dikasih kesempatan mengerjakan di rumah. Jadi kalau Anda menjawab asal-asalan itu sangat disesalkan karena ini berkaitan dengan nilai Anda, kemudian cara kerja Anda, ya nanti ya seperti itu. Sudah dikasih kesempatan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, ya itu dimanfaatkan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada? Jadi itu adalah Permisi Pak, ya. saya Arif Ramadan izin bertanya Pak, untuk jumlah soalnya nanti akan ada berapa ya Pak? Mungkin ada 2 atau 3, maksimal 3. Ya, maksimal 3 ya. 2 atau 3. Nggak usah banyak-banyak soal gitu. Cukup atau ingin ditambah lagi soalnya? Cukup Pak. 2, 3 ya? 2 atau 3 saja Pak, boleh Pak. Oke. Ada yang lain? Cukup ya? Jadi ini minggu tenang, jadi biasanya kalau di kita memang kuliah ujian. Kalau di waktu saya di studi di Wina, itu ujiannya ya bisa 2 bulan mendatang, ya sudah ditentukan. Jadi kuliahnya itu ya sudah tertentu, tapi ujiannya itu bulan apa gitu ya. 2 kali setahun gitu ya. Yang nggak ikut kuliah pun misalkan nggak usah ngulang ya, ikut ujian saja. Jadi misalkan dapat nilai jelek gitu ya, ya hanya daftar ujian saja, tapi nggak ikut kuliah sudah. Ikut ujiannya saja. Tapi di sini kan kalau mengulang ya ikut mengulang dan ujiannya kan setelah kuliah. Jadi istilahnya di sini sekolah dapat nilai ya untuk ujian. Jadi kuliah untuk ujian, ya kuliah untuk ujian, gitu ya. Karena setelah itu ujian kan begitu ya. Setelah selesai baru diujikan, ya. Tapi di sana kan tidak. Ini ujiannya nanti bulan Maret atau April gitu ya. Nah, kuliahnya sembarang. Jadi baru kelihatan kuliahnya sedikit tapi yang ujiannya banyak. Nah, di sana sistemnya seperti itu. Yang penting sudah ambil kuliah. Sangat fleksibel sekali ya. Sangat fleksibel. Ya, moga-moga ya Anda tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tentunya kuliah itu. Ya, ada hidden value. Jadi Anda harus percaya itu hidden value itu nilai yang tak kasat mata itu ada. Kalau istilahnya faktor X-nya itu ada. Tapi itu sebetulnya adalah proses yang tak terlihat. Misalkan Anda latihan, banyak latihan. Tapi kan kita kan semua tidak tahu. Kalau Anda itu tiap malam begadang, belajar, tidak tahu. Atau ke kampus meskipun nggak ada kuliah. Seperti itu. Itu hidden value. Dan itu mungkin yang menentukan keberhasilan. Ya, bukan yang kasat mata saja, yang rajin, tidak ya seperti itu. Tapi ada nilai-nilai yang tidak bisa dibaca. Ya, jadi ada orang yang beruntung sekali ya. Itu kita semua harus percaya itu. Ada yang sudah dibarengi dengan usaha, ekstra effortnya luar biasa. Tapi hasilnya biasa. Tapi itu yang kasat mata. Tapi kan setiap kita itu kan beda-beda ya metodenya ya. Ada yang yang ya sama-sama, effortnya sama, tapi ada yang satu tampak, satunya tidak tampak ya. Ya tapi semua itu ada value-nya, ada nilainya. Jadi jangan dianggap tidak ada nilainya. Semua ada nilainya. Semua ada. Ya, apapun yang Anda lakukan itu ada nilainya. Jadi jangan takut untuk tidak dapat nilai. Ya,
semua ada nilainya. Ya, dalam kehidupan itu seperti itu. Ya, ada yang tiba-tiba dapat apa, informasi baik, ya dapat diterima kerja atau dapat beasiswa misalkan, ya itu hal-hal yang biasanya tiba-tiba tak disangka gitu. Dan itu hasil Anda, value Anda yang tak kasat mata. Mungkin Anda belajar sangat rajin sekali, mungkin Anda berbaik sama orang lain, ya mungkin Anda punya ini bla bla itulah, kembalinya ke Anda lagi. Itu sih untuk siang ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan tolong belajar dengan sungguh-sungguh karena ini untuk menentukan nilai ya di bidang termodinamika. Tapi di balik itu jangan hanya fokus pada angka ya. Jadi ilmu kehidupan lebih penting lagi ya. Ini hanya salah satu metode saja ya. Hanya metode saja. Mempelajari mekanika fluida, perpindahan panas, termodinamika, dan ilmu mechanical engineering yang lainnya. Itu salah satu hanya metode. Tapi yang lebih penting lagi, nanti outputnya itu di beyond ya, beyond itu semua ya, ada di kehidupan, di real kampus ya, di kehidupan, di kedewasaan Anda akan diuji ya, ke skill sosial, hubungan sosialnya diuji ya. Itu aja sih yang bisa kami sampaikan ke Anda untuk siang ini, dan selamat untuk belajar ya, untuk menempuh UAS. Semoga sukses semua Anda ya. Demikian cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.